everyone, how are you today? Let me introduce myself. My name is Marska Maulana and I'm 23410X. I'm from Management 23B. In this video, I will presentation material on marketing information system, a crucial system that helps company collect, process, and analysis marketing-related information in a structured and efficient way. Through in this presentation, I will explain the definition, objective, component, function, and real-world application of marketing information system. I hope this explanation helps you gain a clearer understanding of how the system support better decision making and more effective marketing strategy. Okay, let's start and enjoy watching to my video, guys. Oke guys, pengertian dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu mekanisme yang terstruktur dan juga terintegrasi dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan juga mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk digunakan dalam kegiatan pemasaran. Informasi tersebut mencangkup data internal maupun eksternal seperti tren penjualan, perubahan preferensi pelanggan, aktivitas pesaing dan juga kondisi pasar, sehingga perkembangan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Nah juga SIP memastikan bahwa para manajer pemasaran memiliki akses cepat terhadap informasi akurat dan juga terbaru, sehingga perusahaan dapat merespon dinamika pasar dengan tepat waktu. Tanpa SIP, pengambilan keputusan pemasaran cenderung bersifat subjektif, lambat, dan juga berisiko tinggi. Dengan SIP modern, perusahaan dapat menerapkan strategi berbasis data, yaitu data-driven marketing, memprediksi permintaan pasar, dan meningkatkan efektivitas promosi serta inovasi produk. Oke, next adalah tujuan sistem informasi pemasaran. Tujuan utama SIP adalah menyediakan fondasi informasi yang kuat untuk semua aktivitas pemasaran, sehingga keputusan yang dapat diambil secara cepat dan juga tepat. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih dalam sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menyediakan data lengkap dan juga akurat tentang pasar. SIP mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasar, perilaku pelanggan, dan juga tren industri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan informasi yang terstruktur, manajer pemasaran dapat membuat keputusan yang logis dan juga strategis terkait produk, penetapan harga, distribusi, dan juga promosi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang dan juga ancaman bisnis. SIP membantu perusahaan untuk mengetahui peluang pasar baru, perubahan tren, pergeseran preferensi konsumen, dan juga deteksi dini terhadap ancaman kompetitif. Nah, yang keempat adalah mempercepat proses pengolahan data pemasaran. Informasi yang dihasilkan itu lebih cepat, sistematis, dan real time, sehingga perubahan bisa merespon pasar dengan lebih agile. Nah, yang kelima adalah meningkatkan efisiensi operasional pemasaran. SIP memotong proses manual, mengurangi kesalahan analisis, dan juga meningkatkan koordinasi antar departemen dalam kegiatan pemasaran. Oke, next adalah komponen utama sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah sistem catatan internal atau internal record system. Sistem ini menyediakan data dari dalam perusahaan seperti laporan penjualan, arus kas, tingkat kepersediaan dan juga pengiriman barang, dan perilaku pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Dengan data ini, perusahaan itu dapat menilai apakah penjualan itu berjalan sesuai target, melihat produk mana yang sedang diminati, hingga mendeteksi masalah seperti stok kosong, keterlambatan distribusi, atau penurunan jumlah pembelian pelanggan tertentu. Nah, yang kedua adalah sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system. Nah, ini mencakup pengumpulan informasi eksternal secara berkelanjutan dari pasar, sumber intelijen pemasaran itu mencakup sales force, laporan kompetitor, media digital, pelanggan, supplier, dan survei lapangan. Nah, sistem ini sangat penting untuk memahami pergerakan pesaing, mengidentifikasi tren pasar dan masa depan, serta menangkap kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Yang ketiga adalah sistem riset pemasaran, marketing research system. Nah, riset pemasaran dilakukan secara terencana, sistematis, dan juga ilmiah untuk memecahkan permasalahan spesifik. Contohnya, riset segmentasi, riset perilaku konsumen, riset harga yang paling ideal, riset efektif iklan, dan juga riset preferensi produk. Hasil riset membantu perusahaan untuk membuat keputusan berbasis bukti, bukan asumsi. Nah, yang terakhir adalah sistem dukungan keputusan pemasaran. Nah, MDSS melibatkan penggunaan software
model statistik, teknologi analisis data, serta dashboard interaktif untuk memprediksi pasar dan juga mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Misalnya, pengguna forecasting itu pengguna forecasting penjualan, analisis penjualan berbasis machine learning, hingga simulasi skenario pemasaran. Sistem ini membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan menentukan strategi. Oke, next adalah fungsi sistem informasi pemasaran. SIP memiliki fungsi strategi dalam keseluruhan kegiatan pemasaran, antara lain yaitu pertama adalah membantu analisis pasar secara mendalam dengan memberikan data perilaku konsumen, pertumbuhan pasar, segmentasi dan juga kebutuhan pelanggan. Nah, kedua adalah menyediakan data informasi untuk menentukan strategi produk seperti pengembangan produk baru, perbaikan fitur dan diferensiasi terhadap kompetitor. Nah, ketiga adalah membantu menentukan strategi harga melalui analisis biaya, harga pesaing dan daya beli konsumen. Dan yang keempat adalah mendukung perencanaan distribusi dengan menganalisis efektivitas saluran distribusi dan akses pelanggan terhadap produk. Nah, kelima adalah mengukur keberhasilan kegiatan promosi dan kampanye dengan data real time mengenai respon pelanggan, click-through rate, conversion rate, dan juga penjualan. Yang terakhir adalah memperkuat hubungan pelanggan atau CRM. Melalui data dan histori pembelian yang membantu perusahaan menawarkan pelayanan lebih profesional dan juga relevan. Oke, next adalah contoh penerapan sistem informasi pemasaran. SIP digunakan berbagai industri untuk memperkuat daya saing. Misalnya yang pertama adalah perusahaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Nah, menggunakan data perilaku konsumen untuk melakukan rekomendasi produk, promosi personalisasi, analisis tren, dan juga strategi pengiriman. Yang kedua adalah industri perbankan, menggunakan SIP untuk memahami perilaku nasabah, menyusun program loyalitas, dan juga menentukan segmen pasar prioritas, dan merancang produk keuangan baru. Yang ketiga adalah perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods seperti Nestle dan juga Unilever yang memanfaatkan riset pasar dan data penjualan real time untuk merencanakan distribusi, stok, dan juga peluncuran produk baru. Yang kelima adalah restoran dan juga brand makanan, menggunakan informasi pemasaran untuk mengetahui menu favorit, waktu pembelian tertinggi, dan juga referensi pelanggan berdasarkan lokasi. Yang terakhir adalah perusahaan telekomunikasi. Nah, menggunakan analisis big data untuk memetakan perilaku pengguna, menetapkan harga paket data, juga menentukan area prioritas pembangunan menara BTS. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah sistem informasi pemasaran itu bukan merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan modern yang ingin bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan mengintegrasi data intelijen pasar, dan juga hasil riset pemasaran dan alat pendukung keputusan, SIP itu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasar. SIP tidak hanya membantu perusahaan untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi juga memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan cepat dan juga efektif. Keberadaan SIP itu memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kualitas keputusan, mencepat merespon terhadap perubahan pasar, serta meningkatkan keputusan pelanggan melalui strategi yang lebih personal dan juga relevan. Pada akhirnya, SIP itu berperan besar dalam meningkatkan daya saing, menciptakan inovasi, memperkuat hubungan pelanggan, dan juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Okay, that concludes my explanation of marketing information system. From this topic, we can understand that a well-managed information system enables company to identify opportunities, respond to challenges, and strengthen trade marketing strategy through accurate and integrated data. Thank you for watching in this video. I hope the material I shared is useful and adds to our knowledge. See you in the next learning video, guys. Bye bye.